Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tematik di tema 3 kegiatanku, subtema 4 kegiatan malam hari di pembelajaran 6 ya nak. Materi yang akan kita pelajari adalah menulis cerita tentang kegiatan pada malam hari, kebiasaan baik pada malam hari, dan menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan serta pengurangan. Simak baik-baik penjelasan bunda. Yang pertama, menulis cerita tentang kegiatan pada malam hari. Perhatikan urutan gambar berikut ya. Pada gambar pertama ada anak sedang apa? Iya, menggosok gigi. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, tidur malam. Coba kita buat kalimat tentang kegiatan yang dilakukan Yudi. Jadi pada gambar ini adalah seorang anak bernama Yudi. Coba kita buat kalimat bersama bunda ya. Gambar pertama. Yudi sedang apa? Menggosok gigi. Kalimatnya adalah Yudi menggosok gigi sebelum tidur malam. Iya, itu adalah kalimat pada gambar pertama. Gambar kedua. Yudi sedang berdoa. Maka kalimatnya bagaimana? Yudi berdoa sebelum tidur malam. Itu adalah kalimat kedua. Yang ketiga. Gambar 3 adalah Yudi sedang tidur. Kalimatnya adalah Yudi tidur malam pukul 9 malam. Jadi yang pertama, Yudi menggosok gigi sebelum tidur malam. Kemudian Yudi berdoa sebelum tidur malam. Dan Yudi tidur malam pukul 9 malam. Ini adalah beberapa kalimat yang dapat dituliskan berdasarkan gambar. Nah, selanjutnya, kebiasaan baik pada malam hari. Contoh kebiasaan baik pada malam hari yaitu makan malam bersama, menggosok gigi sebelum tidur, merapikan buku pelajaran, mematikan lampu sebelum tidur. Kira-kira kebiasaanmu pada malam hari selain yang disebutkan bunda tadi apa? Iya, menggosok gigi. Sama ya kayak yang dilakukan pada tulisan tadi. Selain itu, berdoa sebelum tidur. Ya, betul sekali. Berdoa sebelum tidur. Kemudian apalagi yang berbeda dengan yang disebutkan bunda? Mengerjakan PR atau belajar boleh. Yang lainnya? Berkumpul bersama keluarga juga boleh. Biasanya menikmati suasana malam bersama keluarga ya. Kemudian apalagi? Bergegas tidur saat pukul 9 malam. Jadi usahakan jam 9 malam sudah beranjak tidur, sudah siap-siap tidur. Ya, ini adalah beberapa kebiasaan yang bisa dilakukan pada malam hari. Nah, selanjutnya adalah menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Kalian harus bisa membedakan soal itu kira-kira dikerjakan dengan cara apa, dijumlahkan atau dikurangi ya. Ada kalimat tertentu yang menjelaskan bahwa cara mengerjakannya adalah dengan dijumlahkan atau dikurangkan. Apa yang menjadi ciri khasnya bunda? Yaitu kata-kata tertentu. Nanti bunda sebutkan, simak baik-baik ya. Langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Bacalah soal cerita dengan teliti. Temukan kata kunci yang seperti yang disebutkan bunda tadi, kata tertentu yang menunjukkan bahwa soal itu ditambahkan atau dikurangi. Temukan kata kunci pada soal cerita. Tentukan operasi hitung yang sesuai. Setelah ditemukan kata kunci, kamu bisa menentukan bagaimana mengerjakannya, dijumlahkan atau dikurangi. Contoh kata yang berarti tambah, berarti soalnya dijumlahkan, yaitu ada kata diberi lagi,
ditambahkan, diletakkan lagi, datang lagi, bisa juga membeli lagi. Itu adalah beberapa contoh kata ya yang menunjukkan bahwa soal itu merupakan soal cerita dengan cara menjumlah. Harus dijumlahkan atau berarti tambah. Sebagai contoh soal, kakak membantu ibu merapikan buku ke dalam rak. Di dalam rak sudah ada 12 buku. Kakak memasukkan lagi 7 buku. Memasukkan lagi berarti bertambah ya. Berapa banyak buku di dalam rak sekarang? Kata kuncinya adalah memasukkan lagi. Ingat ya, memasukkan lagi. Kalau kita sudah punya buku di dalam rak sebanyak 12 buku, ketika dimasukkan lagi 7, maka jumlahnya tambah banyak atau tambah sedikit? Iya, tambah banyak. Maka jika bertambah banyak, maka soal itu harus dijumlahkan. Jika sudah dijumlahkan, 12 tambah 7 sama dengan 19. Ini ya nak caranya ya. Lanjut, di soal pengurangan. Contoh kata yang berarti kurang atau soal pengurangan, yaitu ada kata diambil, digunakan, dimakan, hilang, pecah, busuk, ya, diberikan. Misalnya punya kue diberikan kepada adik, itu berarti jumlahnya kan sudah berkurang, maka soalnya adalah pengurangan. Ingat ya beberapa kata itu. Sebagai contoh soal, ayah memiliki 19 tanaman hias, lalu sebanyak 7 tanaman layu. Berapa banyak tanaman hias yang masih segar? Awalnya ayah mempunyai 19 tanaman hias, kemudian 7 tanaman layu. Layu sama saja jumlahnya akhirnya berkurang karena layu. Karena layu mati, itu berarti jumlahnya berkurang. Ya, layu mati, maka soal pengurangannya adalah 19 dikurangi 7 sama dengan 12. Kalau belum bisa pengurangan, bisa hitung mundur ya. 19 dikurangi 7, maka kita hitung dari angka 18 sebelum 19 sampai 7 angka di belakang ya. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Maka hasilnya adalah 19 dikurangi 7 sama dengan 12. Nah, Bunda ingatkan, sekian materi hari ini. Bunda ingatkan lagi, kalimat penjumlahan itu memiliki ciri-ciri, yaitu contoh, membeli lagi, diberikan lagi. Ya. Kemudian apa lagi tadi? Selain diberi, membeli, bertambah. Ya, menaruh lagi. Itu merupakan bertambah jumlahnya, maka soalnya penjumlahan. Jika soal itu pengurangan, ada kata kuncinya, yaitu ada kata pecah, hilang, jatuh, busuk, layu. Hilang tadi sudah ya. Kemudian apa lagi? Diberikan. Ya, diberikan kepada itu loh nak. Itu adalah contoh kata-kata kunci yang menunjukkan bahwa soal itu dikerjakan dengan cara dijumlahkan atau dikurangi. Nah, kalau sudah paham, kerjakan latihan soal di halaman 102 sampai 103, nomor 1 sampai 3, foto dan lampirkan ke Google Classroom ya. Nah, yang selanjutnya pelajari soal persiapan PH di buku petik halaman 120 sampai 122 tanpa difoto dan dikumpulkan, hanya dipelajari untuk persiapan PH ya nak. Yang dikumpulkan hanya di latihan soal halaman 102 sampai 103. Sekian dari Bunda, kurang lebihnya Bunda puji mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.